والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات. اللهم جملنا بالعلم، زينا بالحلم، أكرمنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di buku Safinatun Najah sampai hari ini kita di babul jamaah. Babul jamaah itu yang biasa kita faham jamaah, salat jamaah di masjid atau di rumah, pasti pahalanya yang kita tahu lebih lebat 27 atau riwayat lain 25 derajat, lebih afdal. Salatul jamaah Rasulullah bersabda, salatul jamaah afdal min salatul fadh bi 27 derajat. 27 derajat. Artinya apa? Artinya orang yang salat sama jamaah pahalanya lebih dari atau lebat pahalanya sampai 27 atau 25 derajat. 20 kali. Lebih afdal. Mereka kasih cerita ada satu orang sebelum kita masuk bab ini. Ada satu orang yang sering, alhamdulillah, setiap hari sholat jamaah. Sholat isya, maghrib, fajr, subuh. Itu semuanya di zuhur, asar, maghrib di sholat jamaah. Di masjid. Satu hari ada tamu. Tamu yang musafir. Di rumahnya, seperti kita rumahnya bilang kecil, dia tidak bisa ikut salat isya jamaah, salatul isya jamaah, artinya tidak keluar masjid. Orangnya yang di rumah itu musafir, sudah salat maghrib sama isya, jadi dia hasilnya tidak bisa ikut jamaah. Pergi waktu malam dia bilang, karena tadi ada tamu saya tidak bisa salat jamaah, tapi Rasulullah SAW menjelaskan pahala atau salat jamaah itu lebih afdal dari salat 20 salat sendirian itu 27 derajat atau 25. Dia salat isya 27 kali. Biar dapat pahala seperti tadi 27 derajat. Dia bilang saya salat isya itu ulang lagi sampai 27. Ini lihat orangnya bagaimana semangat sekali. Kita malas salat fardu aja. Apalagi ini mau dia salat sampai 4 rakaat selesai baru 23 sampai 27. Kenapa dia mau dapat pahala 27? Oke, dia bilang di dalam mimpi waktu itu dia tidur, sudah hatinya tenang, saya alhamdulillah sudah salat 27. Mudah-mudahan pahala saya seperti mereka. Dia waktu tidur, sebelum tidur rasanya saya sudah bahasa Indonesia bilang apa itu? Lega ya. Karena kemarin tadi saya tidak salat jamaah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah, di malam tersebut dia mimpi. Mimpi ada berapa orang semuanya naik kuda. Dia lihat juga saya naik kuda. Dia bilang saya juga naik kuda seperti mereka. Tapi mereka lagi lomba. Lomba-lomba itu. Sudah mereka di baris. Mulai bergerak atau mulai jalan. Dia bilang saya mau ikut mereka. Ya, tapi kuda saya tidak seperti mereka bisa apa bahasa Indonesia bilang apa? Lari ya kan, tidak bisa lari. Kayak sedikit saya suruh pukul biar dia ada satu orang lihat ke saya, wahai fulan, kamu tadi salat isya tidak ikut jamaah. Salat sendirian. Dia bilang saya sudah salat 27. Ya betul, kamu sudah 27 tapi tidak dapat ta'minul malaika. Ta'minul malaika kita tahu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ucapan amin
sama suaranya jadi sama malaikat, karena malaikat bilang amin waktu imam baca waladhdallin, kita bilang amin. Dalam riwayat hadis malaikat ikut kita bilang amin. Kalau kita bacaannya atau ucapannya sesuai atau sama mereka, dapat atau bahalanya atau ampuni dosanya, seperti hadis man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaikah ghufirat dunubuhu. Oke, tapi kamu tidak dapat itu ta'minul malaikah, ucapan amin waktu kamu bilang waladhdallin di dalam salat yang tadi itu 27. Jadi ini pertama jamaah. Maksud bab fikih biasa di sini. Maksud bab fikih kalau mereka bilang jamaah di sini. Ada jamaah itu maksudnya kelompok, di Indonesia bilang, atau golongan atau macamnya. Kan mungkin salah ya kan, kalau salah berbaiki. Itu masuk ke ini seperti jama'atut tabligh. Jama'atut tabligh. Mungkin bilang jama'atus salafiyah. Mungkin bilang jama'atus sufiyah, itu bisa masuk. Maksudnya kelompok atau rombongan fulan. Juga di buku Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Di sini jamaah sama, katanya sama. Tapi jamaah beda. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga di sini di Indonesia mereka bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah. Kenapa bilang Ahlus Sunnah? Sudah semuanya Ahlus Sunnah, Sunnah, oke. Wal Jamaah, kenapa bilang Al Jamaah? Karena di waktu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, waktu muncul itu di abad yang kedua, mulai muncul firqah-firqah yang dhalla, mubtadi'ah, seperti Al-Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Murajji'ah. Itu ada berapa firqah atau jamaah mungkin kita bilang yang sesat. Mereka kumpul ke al-imam atau ikut al-imam Al-Hasan Al-Asy'ari. Imam Al-Hasan Al-Asy'ari sampai mereka bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah jadi semuanya jadi satu. Kecuali mereka yang tidak mau ikut Jamaatul Muslimin, jadi mereka kasih nama Mu'tazilah. Kenapa bilang Mu'tazilah? Karena itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, Mu'tazil itu seperti ada berapa orang saya nggak mau ikut, jadi jalan saya sendiri. Itu namanya Mu'tazil. I'tazalan nas. Fulan dia punya rumah di kelompok, di apa bahasa Indonesia itu? Tempat rumahan. Tapi dia tidak ikut mereka di acara-acara atau ada apa, dia tidak ikut. Ini namanya Mu'tazil. Fulan dapat penyakit yang bisa menyebar ke orang lain. Seperti kemarin kita bilang corona. Ya kan? Bisa duduk di rumahnya sampai dia sembuh. Itu dalam bahasa Arab namanya Mu'tazil. Al-Mu'tazilah itu keluar dari Ahlus Sunnah, jadi sendiri. Itu mereka kasih nama Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah. Mudah-mudahan jelas. Di sini kita di salatul jamaah. Salatul jamaah. Wajib niat jamaah itu kapan? Kemarin kita belajar niat itu di dalam salat yang kita bilang nawaitu atau usalli fardhu dhuhr 4 rakaat, itu wajib ya kan? Wajib, tapi di dalam hati. Sunnah ucapan ya kan, biar bantunya. Itu hukumnya. Di sini ada niatul imamah. Kapan dia harus bilang atau seharus dia ucapan niatul imamah. Usalli fardhu dhuhr 4 rakaat imaman. Kapan dia wajib ucapan imaman itu? Kalau di salat zuhur asar itu wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Tidak. Kalau di salat biasa zuhur asar maghrib. Jadi kapan kita ucapan wajib ucapan imaman itu? Di 4 perkara. Salat yang wajib bagi imam itu untuk niat menjadi imam, di dalamnya ada 4. Salatu Jumat. Salat Jumat. Jadi di salatul Jumat seharus usalli fardal Jumat rakaatain imaman. Imaman harus ucapan imaman. Ini wajib madhab Imam Syafi'i. Kalau zuhur
Kalau dia tidak sebut imaman atau tidak bilang imaman tidak masalah, tapi di sini wajib imaman satu hari Jumat atau salat Jumat. Yang kedua, salat yang diulangi. Salat yang diulangi. Bagaimana itu diulangi? Itu seperti ada sesuatu sampai mereka suruh ulang salat. Jadi namanya al-mu'adah. Al-mu'adah. Dengan apa? Berjamaah. Kalau dia mau jamaah. Terus tadi dia salat sendiri. Mungkin kalau saya kasih contoh. Masuk masjid. Azan dia sendiri. Azan. Iqamah. Nggak ada yang datang. Dia salat sendiri. Sampai selesai. Mungkin kita bilang di kampung itu ada acara atau ada apa. Mereka baru semuanya datang. Yang jamaah biasa setiap hari. Setelah dia azan, setelah dia salat, mereka datang. Dia lihat, wah ini tadi saya salat sendirian. Bagaimana kalau saya mau ulang salat? Biar dapat pahala jamaah. Itu sunnah. Seperti kita tadi bilang, pahalanya 24 derajat atau fadilahnya itu lebih afdal dari salat sendiri 25 atau 27 di beberapa riwayat. Jadi bilang saya mau ikut jamaah bagaimana? Waktu dia mau ikut mereka bilang ayo kamu jadi imam. Tadi saya sudah salat, saya mau ikut jamaahmu. Enggak karena kamu lebih afdal dari kita. Itu seharus dia kasih niat mu'adah yang diulangi atau i'adah. I'adah itu ulang. Harus bilang usalli fardhu dhuhr atau al-asr imaman, mu'adatan imaman. Yang ketiga al-mandhurah jamaah. Salat yang dinazarkan jika dilaksanakan berjamaah. Lillahi alayya usalli fardhal asri jamaah. Itu jadi seperti wajib jamaah. Madhab Imam Syafi'i itu jamaah sunnah. Kita cari bahannya. Sudah itu tahu. Tapi karena dia bilang lillahi alayya jadi menazarkan atau dinazarkan itu seharus dia ikut jamaah. Kalau tidak ikut itu haram. Kenapa? Karena kita tahu di Al-Quran, di hadis Nabi Muhammad SAW, di akhir umat zaman itu ada beberapa orang yang menazarkan tapi tidak terbati atau tidak melaksanakan nazar tersebut. Lillahi alayya, nazartu lillahi alayya sadaqah 1 juta. Nazar, sudah nazar. Ini 1 juta jadi wajib. Setiap hari saya bisa keluarin sampai 10 juta. Ya itu bebas. Tapi waktu kamu bilang nadartu ini jadi seperti wajib. Harus keluarin. Kalau kamu tidak keluarin haram. Tadi bebas. Tadi masih kalau keluarin dapat pahala. Kalau tidak keluar tidak ada masalah. Tapi sekarang setelah kamu bilang nadartu ini jadi wajib. Ini sampai di dalam riwayat hadis itu innaman nadru ibadatun yustakhraju biha minal bakhil. Nadar itu ibadah. Bagus. Tapi itu mengeluarkan dari orang yang pelit. Dia sebut lillahi alayya salat 4 rakaat. Jadi wajib dia salat 4 rakaat. Kalau saya ini contoh, saya banyak contoh biar kalau tidak paham bahasa saya bisa dari contoh. Ini setiap hari dia bisa malam salat berdiri bangun tidur salat 2 sampai capek tidur. Itu bebas. Silakan, tidak masalah. Kalau dia hari ini lihatnya saya lagi kurang enak badan, tidak perlu salat. Tidak masalah. Karena ini bebas sendiri. Tapi kalau dia bilang lillahi alayya atau nadartu malam ini saya salat 20 rakaat, harus dia salat 20 rakaat. Kalau tidak nadar, kalau tidak salat haram. Itu berarti harus kita nadar beda sama. Jadi seharus kita semangat dari dalam, jangan sampai paksa sama diri sendiri. Ya ini nazar itu seperti tadi saya jelaskan, bilang dia ibadah tapi dari orang yang pelit.
Rasanya dia tidak setuju atau tidak keluarin sedekah tersebut bilang nadartu lillahi. Ini jadi kayak baksa sama diri sendiri. Bagus atau tidak bagus ya lebih afdal kamu harus baksa sama diri sendiri, tapi jangan sampai jadi wajib. Nadar itu wajib. Kalau tidak melakukan sudah dapat dosa. Sedekah itu sunnah, bebas. Kalau kamu tidak keluarin tidak masalah. Kalau keluarin dapat pahala. Tapi nadar, kalau kamu sudah sebut nadar atau niat nadar, itu harus keluar atau harus melakukan hal yang kamu tadi nadar. La ilaha illallah itu harus niatnya. Jadi apa? Kalau dia nadar atau dinadarkan jika dilakukan atau dilaksanakan salat jamaah itu harus bilang usalli fardal al-zuhr atau al-asr yang tadi dia nazar imaman ya ini kalau dia imam. Kalau makmum tidak. والمنذورة والمتقدمة في المطر salat jamaah takdim yang disebabkan itu oleh hujan. Salat jamaah di salat takdim itu. Usalli fardhu dhuhr muqaddiman ila al-asri fardhu al-asri muqaddiman ila dhuhri imaman. Itu kalau imam. Kalau makmum enggak. Ini masalahnya kapan ucapan imaman. Jadi kalau makmum tidak wajib. Kalau imam harus. Kenapa? Karena itu kayak ibadah itu balik ke orang yang belakang saya. Ini lihat jamaah belakang saya. Berarti saya harus bilang imaman. Kalau saya bilang usalli fardhu jum'ah Allahu Akbar. Ini kalau sendirian berarti kasihan mereka. Siapa yang imam mereka? Jadi di madhab kita ini jadi wajib. Al-mu'adah juga yang tadi kita bilang diulang. Mereka sudah baru salatnya pertama, tapi saya sudah yang kedua. Kalau batal salat saya tidak masalah, tapi kasihan mereka. Jadi saya harus perhatian. Al-mandura jama'atan. Itu yang dinazarkan dalam jamaah atau dengan salat jamaah. Itu karena mereka belakang. Wa al-mutaqaddimah fil matar. Itu kalau kita lagi jamaah mau salat takdim. Ini salat atau bab wajib niat jamaah. Babnya kecil. Oke. Sekarang kita masuk di syarat jadi makmum. Syurutul qudwah 11. Syurut al-qudwah. Itu jadi makmum. Sudah imam ada. Masya Allah syaratnya semuanya sempurna. Sekarang biar saya bisa dapat pahala makmum. Yang pertama, Allah ya'lam butlan salat imamihi bihadathin aw ghairih. Yang pertama syarat-syarat apa? Sahnya menjadi makmum ada atau 11. Ada 11. Yang pertama la ilaha illallah. Itu yang pertama makmum tidak mengetahui bahwa salat imamnya batal. Apa itu? Makmum tidak mengetahui bahwa salat imamnya batal. Bagaimana bisa, Syekh? Ya mungkin. Kalau saya kasih contoh. Tadi bilang saya lagi duduk sama fulan atau sama teman. Bilang sama dia tadi mimpi basah. Tapi sampai sekarang belum mandi. Ini contohnya biar kita paham ya. Tadi saya mimpi basah. Teman saya bilang, oh kenapa belum? Karena tadi gini ya, kasih alasan. Sudah kasih alasan. Hasilnya dia tahu saya masih belum mandi. Tiba-tiba mereka masuk. Kita lupa. Saya juga belum sempat mandi. Lupa ini mungkin kita bilang. Tapi teman saya masih ingat karena saya barusan bilang sama dia, saya belum mandi. Oke. Waktu salat mereka bilang, ayo silakan Syekh, silakan. Saya masuk salat. Orangnya ini teman saya masih ingat saya tidak salat. Berarti dia tahu salat saya batal atau tidak? Ya, salat saya batal. Karena dia tahu saya masih harus mandi dulu.
Itu kalau dia tahu salat imamnya batal, jadi tidak bisa, tidak mungkin jadi makmum belakang saya. Tapi contohnya yang tadi, tapi dia tidak tahu. Salatnya sah. Kalau dia tahu salat saya batal, tidak boleh jadi makmum, juga tidak sah jadi makmum. Ini yang pertama. Yang kedua, alla ya'taqid wujub qada'iha alaihi. Yang kedua itu makmum tidak boleh meyakini bahwa salat imamnya wajib diqadha atau diulang. Contohnya seperti apa? Contohnya mungkin kita bilang, saya kasih berapa contoh. Di sini ada berapa contoh, tapi mungkin pilih satu. Mungkin kita bilang mata yajib i'adatus shalah. Di madhab kita, saya kasih madhab kita ya, biar enggak ada yang bingung. Seperti yang pergi umrah. Kalau fardu, mereka suruh kita salat di pesawat, ya kan, di atas kursi. Madhab Imam Syafi'i tidak boleh. Harus berdiri. Kalau fardu. Kalau sunnah ya silakan. Mau salat witir di pesawat, silakan. Mau salat sunnah duha, silakan. Mau salat sunnatul asri, ya silakan. Ya semuanya sunnah, silakan. Tapi fardu, madhab Imam Syafi'i tidak terima. Saya harus berdiri kalau tempatnya bisa. Terus kalau saya salat di pesawat, hukumnya apa? Madhab Imam Syafi'i, Syekh. Madhab Imam Syafi'i bilang sama kamu, setelah kamu turun, diulang lagi. Sudah. Itu hukumnya. Jadi masalah ini sudah jelas. Ini sekarang dia tahu imamnya seharus salatnya diulang lagi. Jadi tidak mungkin tidak sah jadi makmum belakang imam yang tadi. Ini yang kedua. Juga ada beberapa contoh itu mu'adah di madhab Imam Syafi'i. Kita bilang kalau jatuh atau kena luka, tapi waktu dia mau ikat atau dokter mau bantu dia, mungkin kita bilang dokternya itu perempuan, dia laki-laki, sentuh atau menyentuh badannya, wudunya batal. Jadi orangnya pakai itu ikatan ini yang putih, kadang-kadang di tempat itu, berarti dia tidak wudu. Lagi tidak wudu. Di dalam madhab Imam Syafi'i kalau seperti itu, di tangan tempat wudu itu seharus ulang lagi salatnya, ya kan? Salatnya seharus diulang lagi. Berapa hari? Ya 7 hari, 5 hari, 10 hari, 15 hari. Ini madhab Imam Syafi'i. Ini hukumnya saya tahu, ini berat sekali. Tapi kalau kita ikut madhab Syafi'i di situ, di masalah ini, berarti salatnya itu orangnya ini harus diulang lagi salatnya. Jadi kalau saya datang, walau dia lebih baik, lebih afdal dari saya, kalau saya datang ke kamarnya, waktu salat mau masuk atau sudah masuk waktu salat, saya bilang sama dia, ayo Syekh silakan imam. Padahal saya tahu waktu dia pakai ini ikatan itu semuanya yang di tangannya, dia masih tidak wudu. Berarti wajib i'adah, wajib diulang lagi. Ya, jadi tidak bisa. Ini contoh yang kedua ya. Ini contoh yang kedua. Itu biar kita paham. Berarti apa itu? Tidak sah jadi makmum. Ini imam, saya makmum. Kebalik ya, bisa. Saya imam, saya wudu tadi alhamdulillah yang biasa. Tapi dia karena dia ada ikatan yang tadi itu harus ulang lagi, itu masalahnya sendiri. Tapi saya bisa jadi imam, dia makmum, ya boleh. Kebalik itu tidak boleh. Jadi ini salah satu contoh yang wajib apa itu? Wajib al-qadha. Oke. Wa alla yakun ma'muman, tidak jadi makmum. Ini bagaimana? Allah yakun ma'muman. Itu imamnya tidak menjadi makmum.
Bagaimana bisa? Ya, bisa itu. Ada jamaah saya datang, mereka belum salam, saya ikut fulan ini bilang sama dia, ayo mau salat sama kamu. Dia baru makmum sekarang. Enggak, tidak boleh. Seharus kalau dia sudah salam, imam pertama itu yang di depan sudah salam, saya masuk masjid, lihat fulan berdiri masih ada berapa rakaat mau selesai, ya boleh saya pegang dia sedikit biar dia tahu saya jadi makmum. Sudah dia niatnya dari dalam berubah, saya jadi imam. Tadi tidak boleh kalau masih makmum sama imam yang sebelumnya. Mudah-mudahan jelas. Oke. Yang ketiga, yang keempat, wala ummiyan. Ummi itu orang yang kita kemarin jelasin, ummiyin, al-ummi, an-nabi al-ummi. Kenapa mereka bilang ummi? Kenapa mereka bilang ummi? Ummi itu dari ibu. Ummi kita tahu ummi. Ya, kalau atau jika anak keluar dari perut ibunya, dia tidak bisa baca, tidak bisa ucapan, tidak bisa tulis, tidak bisa. Itu jadi mereka bilang sama orang yang sudah besar, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu orang ummi. Kayak seperti orang yang keluar dari ibunya. Berarti dia masih, ini namanya ummi. Itu dalam bahasa Arab. Artinya ummi apa? Tapi di bahasa tajwid, bahasa di sini bahasa fikih, al-ummi man la yuhsin qira'at al-Fatihah. Orang yang tidak bisa baca surat Al-Fatihah. Itu namanya ummi. Kapan tidak boleh? Kalau saya makmum ikut orang yang tidak bisa baca surat Al-Fatihah yang benar, atau salahnya sampai lahnun jali. Lahan jali. Itu tidak bisa, tidak salat saya tidak sah kalau saya jadi makmum. Imamnya baca surat Al-Fatihah masih kurang sampai lahan jali. Berarti tidak boleh saya jadi makmum belakang imam yang tadi. Kapan itu? Kalau orangnya tidak bisa baca Al-Fatihah, tapi orangnya baca. Syekh, bacaannya sudah bagus, tapi makhrajnya bukan seperti kamu karena kamu ahli Al-Quran atau sudah belajar. Ini imamnya orang biasa. Ya, kita lihat yang tadi bilang. Lahnu itu, salahnya itu jelas atau tidak? Apa itu yang jelas yang namanya lahnul khafi, lahnul jali? Al-lahnul jali itu semuanya bisa langsung tahu. Ini salah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini semuanya paham. Alhamdulillahirabbil alamin siratal ladzina an'amti alaihim. Langsung itu semuanya na'amta, ya kan? Itu namanya lahn jali. Sudah salah. Salatnya batal. Iyyaki na'budu. Iyyaku, iyyaka yang benar. Jadi iyyaki na'budu. Ini dia baca iyyaki na'budu. Ya, ini semuanya langsung yang di masjid tahu ini salah. Iyyaka. Ini namanya lahnun jali. Jelas. Semuanya bisa tahu. Yang belajar tajwid atau yang tidak belajar sudah paham. Itu namanya lahn jali. Kalau imamnya lahnya jali, itu salatnya batal. Kalau imamnya lahnnya khafi. Apa itu khafi? Ahli tajwid yang baca. Oh, ini Quran hamzah ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran hamzah ha. Ar-Rahim. Oh, ini Quran panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Quran isti'la ra-nya. Itu siapa yang tahu ini? Orang yang ahli tajwid. Berarti ini namanya lahnun khafi. Lahnun khafi. Al-lahnul khafi itu salatnya tidak batal. Salat orangnya kalau ada yang baca dalam keadaan lahn khafi, itu salatnya tidak batal. Itu berkali-kali kita ikut masjid atau masuk masjid, mereka pasti bacaannya apalagi itu orang yang tukar huruf, ya kan? Alhamdulillah, ini masuk lahn jali. Lahn jali, jelas. Ya. Terus, Syekh, gimana ini? Ya, saya ada
mereka tahu saya bisa atau bisa jadi imam di masjid tersebut, itu bismillah, boleh saya jadi imam, mereka ikut saya. Semuanya Syekh itu orang Jawa, maaf ya, orang Jawa, maaf orang Jawa. Semuanya orang Jawa, bacaannya alhamdulillah, tidak masalah. Semuanya sudah tidak masalah. Tapi saya ada di antara mereka, seharus saya jadi imam. Ini di tempat yang mungkin kita bilang haram, saya tidak jadi imam. Enggak mau jadi imam. Kenapa enggak mau jadi imam? Bacaan kamu yang paling afdal dari mereka, ayo baca. Ya, alhamdulillahirabbil ngalamin. Ini ngalamin. Itu hurufnya apa? Itu bisa masuk di lahnun jali. Salatnya batal kalau ada orang lain. Kalau ada orang yang apa? Yang bacaannya lancar. Tapi semuanya bacaannya seperti itu, ya tidak masalah. Karena sudah enggak ada yang paling afdal dari mereka. La ilaha illallah. Imamnya tidak ummi, itu ummi orang yang tidak bisa membaguskan baca Fatihah sehingga apa merubah makna. Itu yang tadi jelasin. Makmum tidak berada lebih terdepan dari imam. Itu apa bilang? Wa alla yataqaddam, alla yataqaddam fil mauqif. Itu kita tahu imam di sini, makmum di depannya. Itu ya sudah, salatnya tidak bisa jadi makmum. Siapa yang makmum di sini? Kecuali kalau dia imam. Kalau dia imam ya dia boleh. Tapi enggak, dia bilang saya mau ikut imam fulan. Dia di dalam rumah, itu di belakangnya. Belakang atau di depan. Kalau depan itu tidak bisa. Kalau belakang, kalau mereka barisnya sampai nyambung sampai rumahnya, itu boleh. Tidak masalah, itu bisa ikut jamaah atau bisa dapat fadilatul jamaah. Wa an ya'lam intiqalat imamihi, harus dia tahu kapan imam kalau bilang Allahu Akbar ini ruku, atau Allahu Akbar ini sujud, harus dia tahu itu. Oke. Wa an yajtami'a fi masjidin aw fi 300 dira'an taqriban. Itu semuanya di satu tempat masjid, seperti masjid, itu bisa dapat pahala. Terus Syekh ini fulan di depan, yang di al-mihrab. Fulan ini di belakang. Contohnya itu banyak. Mungkin dia bilang masuk imam sudah ruku. Wah, kalau saya pergi ke sana masjidnya besar. Kalau saya mungkin rakaat pertama sudah lewat atau selesai rakaat pertama. Jadi saya ikut dari sana, dari sini aja karena dengar suara. Allahu Akbar, saya di akhir masjid ikut Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah dari awal sampai akhir. Dapat pahala atau tidak? Dapat jamaah atau tidak? Qudwahnya sah atau tidak? Qudwah sah. Qudwahnya itu sah karena di dalam satu masjid. Itu masjid ya kan? Itu masjid. Walau masjidnya itu luas ribuan meter. Itu masih karena satu masjid. Kalau bukan masjid itu kalau 3 meter atau 3 hasta, lebih dari 3 hasta sudah batal jamaah, batal qudwah. Kalau bukan masjid, kalau masjid masih ada. La ilaha illallah wa an yanwil qudwah awil jamaah. Wah, harus niat mengikuti imam atau niat berjamaah. Yanwil qudwah makmuman lillahi ta'ala. Oke. Antara imam dan makmum cocok di dalam gerakan salatnya. Jadi kalau salat imam sama makmum beda. Bagaimana beda? Ada yang bisa tahu contohnya? Seperti salat istisqa, salat apa itu? Kalau matahari sama bulan namanya apa? Gerhana ya kan? Halo. Semuanya masih ada. Tidak mungkin saya jadi makmum mau salat zuhur. Gerhana ya kan?
Iya, gerhana. Gerhana betul. Itu gerhana. Mungkin saya bilang, saya enggak tahu mereka lagi salat apa itu. Tidak perhatian ini. Allahu Akbar. Mereka seperti biasa salat gerhana itu kita tahu sunnahnya bagaimana. Salat seperti biasa baca Fatihah, habis itu surat lain, ruku, balik lagi Fatihah. Ini jadi salatnya beda. Jadi tidak mungkin atau tidak sah qudwahnya atau tidak sah jadi makmum sama imam yang terjadi yang tadi. Wa an yatawafaq wa an la yukhalifu fi sunnatin fahishatil mukhalafati wa an yutabi'ahu. Oke, makmum tidak boleh berbeda dengan imam dengan apa? Perbedaan yang menolak di dalam hal-hal sunnah. Allah yukhalifuhu fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Itu seperti kunut. Kunut madhab Imam Syafi'i kita bilang sunnah. Madhab Imam Syafi'i kita bilang sunnah. Terus saya orang yang kunut. Ikut madhab Imam Syafi'i. Makmum orang yang bilang tidak boleh kunut. Jadi waktu saya angkat tangan setelah ruku, Allahumma adina fi man hadait, afina, dia langsung turun, enggak mau ikut doa kunut. Itu jadi tidak makmum, sudah kayak salatnya sendiri atau nawa al-mufariqah. Wa an yutabi'ahu. Yutabi'ahu itu sunnah kalau mau jadi makmum harus ikut imam. Harus ikut imam. Dia bilang sami Allah, kamu sami Allah. Bukan dia sami Allah Muhammadah, kamu tidak mau ikut ini. Ini berarti salat kamu atau tidak bilang, kita tidak bisa bilang kamu sekarang ikut jamaah atau makmum di fulan. Tapi Syekh saya bacaan saya kurang lancar, imam saya bacaannya lancar. Ini masalah lain, ada hukum syar'i. Apa itu? Ada kasih alasan yang kemarin kita jelasin, itu harus 2 rukun. Kalau tidak bisa ikut sampai 2 rukun, itu bisa niat mufarakah. Jadi salatnya sendiri. Itu kalau tidak bisa. Kenapa? Karena Syekh ini saya orang yang bacaannya belan-belan. Tapi kalau ikut di masjid fulan, imamnya Masya Allah cepat. Saya belum selesai Al-Fatihah, dia sudah baca Al-Fatihah dan surat yang berikutnya sudah ruku. Kita bilang sama dia, oke. Tapi rukuknya bagaimana? Rukuknya juga cepat. Sami Allah liman hamidah juga semuanya cepat. Jadi saya tidak bisa ikut. Setiap kali kalau saya baca Allahu Akbar masih di Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia sudah mau sujud. Ini lihat sudah mau sujud. Berarti ruku sama sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Dia sudah selesai, saya masih baca Al-Fatihah. Ini kita atau mereka bilang harus kamu niat al-mufaraqah. Jadi salatmu sendiri, dia biarin selesai sendiri. Jadi seluruh makmum harus ikut imamnya. Orang yang sengaja tidak ikut imam atau lewati atau sebelum imam rukuk dia rukuk, sebelum imam sujud dia sujud, itu dosanya besar sampai riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama yakhsha alladhi yataqaddamu al-imam an yuhawwil Allah ra'sahu ra'sa himar. Tidak takut orang yang ruku atau sujud sebelum imamnya sengaja, ya kan, sengaja. Itu di dalam riwayat hadis itu Allah Ta'ala berubah atau wajahnya jadi wajah hayawan, itu namanya apa? Keledai atau kedelai. Keledai sih. Keledai hayawan, ya kan? Ya, keledai artinya keledai. Jadi juga dalam riwayat wajahnya wajah khanzir, himar yang di dalam riwayat keledai itu. Terus sampai di beberapa cerita-cerita mereka kasih tahu ada beberapa orang
waktu mereka di waktu buka wajahnya di waktu makam itu, di masuk kabar atau makamnya, wajahnya jadi wajah himar itu, keledai. Jadi hati-hati. Itu kapan? Orang yang sengaja. Tapi saya tidak dengar imamnya bilang sami Allah liman hamidah. Waktu berdiri lihat, oh mereka masih belum. Itu masalahnya lain. Tadi kita bilang orang yang sengaja. Dia tidak bisa sabar. Ada berapa orang seperti itu. Imam bilang waladhdallin amin, baca surat yang berikutnya. Imam belum bilang Allahu Akbar mau rukuk, orangnya sudah turun. Itu salah. Salah, bahaya. Nas'alullah an yaj'alna wa iyyakum min ahli iman wa an yaftaha alaina wa alaikum futuhal arifin faqihna bid din innahu akramul akramin walhamdulillahi rabbil alamin.